Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta kesempatan kita. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu untuk tholabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang nuclear power energy. Ya. Jadi nuklir adalah salah satu bentuk pembangkit energi listrik yang sudah banyak digunakan oleh negara-negara maju. Ya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, berdasarkan dari World Energy Council, ya, benua-benua ataupun tempat-tempat penghasil energi listrik meliputi Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian ada Asia, Eropa dan Timur Tengah, itu sudah bisa menghasilkan energi listrik yang sangat-sangat besar, ya. Terutama di bagian Amerika dan Eropa, ya. Amerika dan Eropa itu sebagai penghasil energi listrik terbesar di dunia, ya. Kalau di Afrika, ya, di Afrika hanya mempunyai 2 buah unit pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, dengan total daya yang bisa dihasilkan sebesar 1.800 megawatt. Nah, ini di Afrika. Ya. Kalau di Amerika, ya, di Amerika Utara ada 120 unit. Nah, cukup banyak sekali, ya. 120 unit, artinya ada 120 pembangkit listrik tenaga nuklir dengan daya total yang bisa dihasilkan sebesar 108.919 megawatt. Sangat-sangat besar ini, ya. Sedangkan untuk di Amerika Selatan ada 3 buah unit yang sudah beroperasi, total daya yang bisa dihasilkan sebesar 1.552 megawatt. Nah, sedangkan di Asia, ya, masih sedikit teman-teman, ya. Di Asia itu hanya 90 unit saja. Padahal di benua Amerika dan benua Asia lebih besar dari benua Asia. Oke. Kemudian daya sudah dihasilkan oleh benua Asia, ya, dengan pembangkitnya yang sebesar 90 unit tadi sebesar 65.884 megawatt. Nah, terbanyak ini di Eropa, ya, di Eropa ada sebanyak 215 unit pembangkit listrik tenaga nuklir. Daya yang dihasilkan sudah bisa mencapai 170.850 megawatt. Sangat besar sekali, ya. Ya, kalau dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya, ini nuklir itu sangat-sangat besar, ya. Kemudian kalau kita lihat di Timur Tengah hanya 1 buah unit saja, ya. Daya yang dihasilkan hanya 1.000 megawatt, ya, 1.000 megawatt. Nah, ini total keseluruhan yang bisa dihasilkan dari energi pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 350.009 megawatt di seluruh dunia, ya. Kita katakan di seluruh dunia, teman-teman, ya. Sangat-sangat besar sekali, 350.000 megawatt, ya, atau 350 gigawatt, ya, 350.000 itu sangat besar sekali. Oke, sekarang kita akan lihat bahan-bahan yang bisa menghasilkan energi listrik, ya. Teman-teman bisa lihat di layar ini, ya. Ada yang pertama ada uranium, ya, uranium 235. Nah, ini adalah bahan yang bisa menghasilkan energi listrik yang sangat-sangat besar, ya. Kemudian ada uranium 233.
Kemudian ada plutonium 239. Nah, dari nuklir tadi ya, ini bahan-bahan untuk energi nuklir. Nah, itu sebenarnya dibuat dalam bentuk palet-palet seperti ini ya, dalam bentuk tabung-tabung kecil ya, sebenarnya palet-palet itu tabung-tabung kecil. Nah, ini nanti yang bisa menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, proses dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu sebenarnya meliputi ada dua mode ya. Ada yang menggunakan mode fisi, ada yang menggunakan mode fusi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang mode fisi ya, mode fisi. Jadi sebenarnya di sini kita lihat ada neutron ya. Neutron yang sebenarnya menjadi donor ya. Donor. Ini yang menyebabkan terjadinya reaksi berantai ya. Dari satu buah fissionable nuklir ya. Ini bahan nuklir yang bisa memecah ya, memecah. Ini kalau didapatkan bahan neutron yang menjadi donornya, itu akan menimbulkan pecahan ya, jadi membelah ya. Inti dari nuklir tadi akan membelah menjadi berapa? Ya, menjadi banyak, berantai ya, beruntun. Pertama satu jadi dua jadi empat jadi 8 dan banyak sekali ya. Maka yang dinamakan di sini adalah sebagai reaksi berantai. Nah, reaksi berantai itu adalah reaksi-reaksi yang artinya memecah ya. Jadi satu buah menjadi banyak ya, berjuta-juta buah. Nah, prosesnya dalam memecah dari inti nuklir itu tadi itu menghasilkan energi panas ya, energi panas. Nah, energi panas inilah yang digunakan untuk ya, membangkitkan energi listrik pada PLTN ya, pusat listrik tenaga nuklir. Nah, dalam formula reaksi berantai itu adalah E sama dengan mc kuadrat. Albert Einstein ya. Itu sendiri adalah energi ya. M-nya itu massa ya. Kemudian C-nya sendiri adalah kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Nah, di sini satuannya adalah joule ya, satuannya adalah joule. Joule-nya sendiri adalah 1 kg meter persegi berbanding dengan waktu kuadrat. S itu adalah second kuadrat. Nah, itu adalah menghasilkan 1 joule. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kita membandingkan ya antara energi yang dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir ya, contohnya adalah uranium ya. Satu keping uranium namanya adalah pelet ya. Pelet uranium, satu pelet uranium yang kecil itu. Nah, itu sebanding dengan 3 barel minyak ya, atau 42 galon lebih ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan batu bara itu sebanding dengan 1 ton batu bara ya. Kalau dibandingkan dengan kayu ya, kayu bakar itu berbandingnya seberapa? Sebesar 2,5 ton dari kayu bakar ya. Cukup banyak ya, padahal bentuknya kecil aja ya. Nah, itu perbandingannya energi yang bisa dihasilkan sama dengan energi kalau 3 barel dengan minyak, 1 ton dengan batu bara, 2,5 ton dengan kayu bakar, dan 17.000 kubik ya dengan menggunakan natural gas ya, gas alam. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat sebenarnya sangat efisien ya dengan bentuk
material yang sangat kecil ini itu bisa menggantikan dari material-material seperti 1 ton batu bara, 3 barel oil, 3 barel minyak, ya, kemudian 2,5 ton kayu bakar, 17.000 kubik dari gas alam. Nah, ini sangat-sangat efisien kalau kita lihat dari segi materialnya. Oke, kita juga akan membahas tentang tipe-tipe dari reaktor. Ya, teman-teman mungkin belum banyak yang paham tentang mode-mode atau bentuk-bentuk dari reaktor. Nah, reaktor-reaktor yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir itu ada 3 tipe. Ya, ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah light water reactor. Nah, itu adalah reaktor air ringan. Ya, air ringan. Nah, itu meliputi apa? Meliputi pressure water reactor atau biasa disebut dengan PWR, ada boiling water reactor atau biasa disebut dengan BWR. Ini disingkat ya. Ini disingkat. Ada PWR sama BWR. Nah, yang kedua itu adalah heavy water reactor, ya. Reaktor dengan air berat. Air berat ini biasa menggunakan sistem secondary, ya, secondary reaktor, ya. Secondary itu adalah proses yang tidak secara langsung air dididihkan oleh reaktor, ya. Yang pertama adalah pressure heavy water reactor atau PHWR, kemudian ada heavy water gas cool reactor atau HWGCR. Kemudian yang ketiga ada steam generated heavy water reactor atau SGHWR. Nah, itu adalah tipe-tipe dari heavy water reactor atau HWR. Kemudian yang ketiga, adalah graphite reactor. Ya, graphite reactor itu ada 5 teman-teman, ya, ada 5. Yang pertama itu adalah GCR, yaitu gas cooled reactor. Nah, gas cooled reactor, ya, GCR. Kemudian yang kedua ada AGR, ya, advanced gas cooled reactor. Nah, dari ini semua nanti kita akan jelaskan satu persatu, ya. Kita akan jelaskan persatu apa itu GCR, AGR, kemudian yang ketiga ada HTGR, ya, high temperature gas cooled reactor. Ada LWGR, light water gas cooled reactor. Yang terakhir ada LMFBR, itu adalah liquid metal fast breeder reactor. Nah, ini singkatan-singkatannya saya singkatkan dalam bahasa Indonesia, ya. Nanti kalau pakai bahasa Inggris ya berbeda, ya. Cara bunyinya itu berbeda. Seperti GCR itu jadinya GCA, ya, GCA. GCA. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas adalah light water reactor, ya, atau biasa disebut dengan LWR. Nah, LWR itu ada 2 tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama ada PWR sama BWR. Yang pertama ada pressure water reactor atau PWR. PWR itu sendiri teman-teman bisa lihat, ya. Ini ada 2 buah siklus, ya, ada 2 buah siklus. Yang pertama ada siklusnya yang warna merah, ya. Warna merah itu adalah siklusnya reaktor pendingin, ya, pendingin reaktor, ya. Pendingin reaktor menggunakan siklus yang warna merah. Sedangkan warna biru itu adalah steamnya, ya, steamnya. Steam itu adalah uap, ya, uap panas dengan tekanan tinggi. Nah, di bagian steam ini ada 2 juga, ya, ada steam dan airnya, ya, ada airnya. Ya. Prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya yang pertama kali, ya, ini di dalam cooling water itu ada bak, ya, ada bak dipompa, ya, ke dalam feed water pump ini oleh feed water pump. Kemudian air tadi dimasukkan ke dalam tangki ini, ya.
Tangki yang ini adalah tangki untuk memanaskan air, ya, memanaskan air. Nah, di sini adanya sebuah reaktor, ya, adanya reaktor. Air yang dipanaskan tadi, ya, akan dihasilkan yang namanya steam atau uap air, ya, uap air dengan tekanan yang sangat tinggi. Uap air dengan tekanan tinggi tadi, ya, ini akan digunakan untuk memutar turbin uap, ya. Turbin uap berputar akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini disalurkan melalui sebuah trafo untuk ditransmisikan ke pembangkit, ke transmisi, saluran transmisi tenaga listrik. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, yang warna biru ini, ya, steam yang sudah digunakan untuk memutar turbin itu akan mengalami yang namanya degradasi atau penurunan tekanan dan penurunan suhu, ya. Kemudian dari situ akan didinginkan oleh kondenser, ya, kondenser. Nah, setelah didinginkan ini masih kondisinya hangat, ya, masih hangat. Kemudian oleh cooling water, ya, cooling water itu bisa menggunakan cooling tower, ya. Itu air didinginkan lagi, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan steam, menghasilkan uap. Nah, prosesnya yang berada di sini ini, ya, di sini kan ada reaktor coolant system, ya, ini adalah yang mendinginkan reaktor. Jadi reaktor itu tidak boleh overheat, kelebihan terlalu panas tidak boleh, ya. Jadi harus disetting. Cara settingnya adalah menggunakan rod, ya, ya, batang dari sebuah neutron, ya, batang neutron. Kalau batang neutronnya masuk, itu akan menghasilkan energi panas yang tinggi, yang besar. Nah, kemudian memanaskan airnya di sini, reaktornya, ya. Oke, itu proses dari pressured water reactor atau biasa disebut dengan PWR, ya. Nah, sekarang ya jadi permasalahan berapa derajatnya? Ada pertanyaan, berapa derajat pressure yang atau temperaturnya berapa yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau menggunakan PWR temperaturnya hanya sekitar 320 derajat Celcius, ya, 320, tidak begitu besar, ya, tapi sudah cukup besar untuk bisa menghasilkan atau memutar dari turbin di pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan membahas BWR, ya, boiling water reactor. Nah, teman-teman bisa lihat ini animasinya, ya. Animasinya teman-teman bisa lihat, ya, proses pertama kali adalah di sini, ya. Nah, dari kondenser dipompa airnya menuju control root, ya. Control root itu adalah di dalam reaktor, namanya reaktor vessel, ya, reaktor vessel. Nah, artinya di situ apa? Air dipanaskan, dipanaskan di dalam reaktor sehingga menghasilkan uap. Nah, yang warnanya biru muda ini itu adalah uap, ya, uap air, ya. Uap dengan tekanan yang sangat tinggi dengan temperatur yang tinggi pula. Nah, dengan kondisi ini, ya, akan menghasilkan gaya dorong yang sangat besar pada sebuah turbin, ya. Jadi bisa menghasilkan gaya dorong. Nah, jadi turbinnya bisa ikut berputar. Turbin di sini yang dipakai adalah turbin uap, bukan turbin gas, tapi turbin uap, ya. Karena yang dipakai adalah steam, ya. Pakai adalah steam. Nah, karena turbin ikut berputar, ya, maka generator yang asnya terhubung langsung atau sumbunya terhubung langsung dengan turbin akan ikut berputar pula. Nah, putaran dari generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik langsung disalurkan ke rumah-rumah sebagai bebannya atau sebagai usernya dalam sistem tenaga listrik. Oke, ini prosesnya. Kemudian kita lihat di sini
Uap setelah memutar turbin, tadi sudah kita sampaikan, akan mengalami degradasi temperatur dan degradasi pressure, tekanan. Nah, sehingga uap tadi akan dikondensikan. Dikondensikan artinya apa? Dijadikan diembunkan, nah, artinya ya diembunkan, sehingga akan menghasilkan air. Ya, uap tadi kalau dikondensasi akan menghasilkan air. Nah, siapa yang mengkondensasi? Yang mengkondensasi adalah kondensor ini. Ya, kondensor mengambil air dari luar, misalnya dari air laut, ya, yang sebelumnya sudah disterilisasi, ya, kemudian digunakan untuk mengkondensasi, ya, artinya mendinginkan uap air. Ya, uap air tadi didinginkan. Karena bentuknya uap, karena didinginkan akan menjadi embun. Nah, embun itu akan turun, nah, kemudian akan menjadi air. Ya. Di sini ada bak kondensor. Ya. Bak kondensor itu adalah yang menampung air. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu bahasan kita tentang PLTN. Hari ini kita hanya membahas satu dulu ya, tipe dari pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu light water reactor. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita akan membahas yang kedua, ya, heavy water reactor, dan yang ketiga, ya, nanti kita ada 3 bahasan tentang reaktor PLTN. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.